sintesa pemahaman modul 1.1 sampai modul 2.3 dan keterkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kaitan filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan Pratap Triloka terhadap penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Seperti yang kita tahu, Pratap Triloka menurut Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan sebagai sistem among guna menuntun kodrat diri seorang murid sekaligus sebagai kekuatan untuk melakukan proses pengajaran oleh seorang guru. Pratap Triloka tersebut adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Guru hendaknya menyadari berbagai dilema etika dan rujukan moral di lingkungan pembelajarannya. Untuk itu, guru harus memiliki kompetensi dan peran sesuai dengan Pratap Triloka dengan cara menjadi teladan, motivator, dan pendorong moral bagi murid untuk mewujudkan insan murid yang memiliki profil belajar Pancasila dan merdeka dalam belajarnya. Pengaruh nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita terhadap prinsip-prinsip pengambilan suatu keputusan. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat, diperlukan nilai-nilai atau prinsip-prinsip, pendekatan, dan langkah-langkah yang benar, sehingga keputusan tersebut merupakan keputusan yang paling tepat dengan risiko yang paling minim bagi semua pihak, terutama bagi kepentingan atau keberpihakan pada murid. Untuk membuat keputusannya tepat, diperlukan kesamaan visi, budaya, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip dasar yang menjadi acuan akan jadi lebih jelas. Prinsip tersebut adalah berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Efektivitas dan kaitan materi pengambilan keputusan dengan coaching dalam pengujian pengambilan keputusan. Setelah mempelajari modul ini, kita dapat mengevaluasi keputusan yang telah diambil. Apakah sudah berpihak pada murid, ataukah sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, ataukah keputusan itu sudah bermanfaat untuk banyak orang, dan apakah keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai seorang pendidik, harus mampu mengetahui kebutuhan belajar muridnya, serta kondisi sosial dan emosional dari murid-muridnya. Pendekatan coaching oleh guru sangat penting dalam upaya menyelesaikan permasalahan murid dalam belajarnya. Sebagai coach, guru harus dapat menggali potensi muridnya untuk dikembangkan demi kebutuhan masa depan murid. Pengaruh kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam melaksanakan proses pendidikan, guru hendaknya memahami kebutuhan belajar murid. Guru juga mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki untuk mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial, emosional, seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Di samping itu, mengambil keputusan pun hendaknya mendasarkan pada tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan, dan rasa berpihak pada murid. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika menurut nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru hendaknya mampu membedakan permasalahan yang dihadapi yang berupa dilema etika maupun rujukan moral. Dengan nilai dan peran guru penggerak yang dimiliki guru dapat menuntun muridnya untuk mengenali potensi yang dimiliki dalam mengambil keputusan serta cara mengatasinya.
upaya pengambilan keputusan yang tepat untuk menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Seorang guru seringkali dihadapkan pada suatu dilema dan diharuskan mengambil satu keputusan secara tegas. Dalam proses pengambilan keputusan, terkadang guru masih mengalami kesulitan karena dituntut untuk memprioritaskan beberapa kepentingan. Upaya yang paling efektif untuk mengambil keputusan adalah dengan menggunakan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah dengan mendasarkan pada tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan, dan rasa berpihak pada murid. Namun perlu disadari bahwa setiap keputusan tidak dapat mengakomodir semua kepentingan, sehingga muncul rasa kecewa, protes, komplain, bahkan demo dari berbagai pihak. Tantangan-tantangan di SMA Negeri 1 Kasiman dalam upaya pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika dan kaitannya dengan perubahan paradigma. Dalam sebuah komunitas tentunya banyak perbedaan cara pandang, pola pikir, dan kepentingan dalam menghadapi dilema etika ataupun rujukan moral. Seringkali kepala sekolah menggunakan pengetahuan tentang bagaimana orang hebat atau idola mereka mengambil keputusan. Namun, berdasarkan isi modul 3.1 ini, seorang kepala sekolah dapat berefleksi terhadap keefektifan berbagai keputusan yang sudah ditetapkan. Keputusan yang diambil selalu didasarkan pada tanggung jawab, nilai kebajikan, dan rasa berpihak pada murid. Untuk memastikan apakah keputusan itu tepat, perlu diuji kebenarannya. Salah satunya dengan uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Bila suatu dilema etika yang dihadapi gagal di salah satu uji atau bahkan lebih dari satu, maka sebaiknya jangan mengambil risiko membuat keputusan yang membahayakan atau merugikan diri sendiri. Tantangan yang lain berupa nilai dan budaya warga sekolah, yaitu bagaimana mengakomodasi nilai budaya di sekolah dalam keputusan yang diambil, sehingga menghasilkan keputusan yang tentunya tepat dan tidak bertentangan dengan nilai moral umum. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap pengajaran yang memerdekakan murid-murid yang memiliki potensi beragam. Keputusan yang kita ambil sebagai pemimpin pembelajaran tentunya harus memerdekakan murid. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan tuntunan, menerapkan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan pendekatan coaching guna mengenali potensi dan mengembangkannya. Pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran untuk mempengaruhi kehidupan masa depan murid-muridnya. Untuk pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, hendaknya dengan memperhatikan kebutuhan belajar muridnya. Hal ini guna memberikan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kodrat diri seorang murid untuk menggali potensi yang ada pada dirinya sesuai dengan kebutuhan di masa depan mereka. Kesimpulan akhir materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk pembelajaran yang memerdekakan murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala proses dan kodrat anak untuk mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan.
kebahagiaan. Pengambilan keputusan yang diambil oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran sangat mempengaruhi hal-hal yang berkaitan dengan murid. Pratap perilokannya sebagai kekuatan guru untuk menuntun. Nilai-nilai dalam diri seorang guru juga mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya. Pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang diambil seorang guru mempengaruhi pengajaran yang memerdekakan murid sehingga dapat membentuk karakter serta mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Pemahaman tentang dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, serta hal-hal di luar dugaan. Dilema etika adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang dalam mengambil keputusan di mana dua kepentingan yang dihadapi adalah sama-sama benar, namun saling bertentangan. Sedangkan rujukan moral adalah situasi ketika seseorang dihadapkan pada peristiwa benar dan salah ketika mengambil suatu keputusan. Paradigma pengambilan keputusan yang biasa digunakan adalah 1. Individu melawan kelompok. 2. Rasa keadilan melawan rasa kasihan. 3. Kebenaran melawan kesetiaan. Dan keempat, jangka pendek melawan jangka panjang. Sedangkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan adalah 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Mengumpulkan fakta yang relevan dengan situasi. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar melawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. Dan 8. Buat keputusan. Serta 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pengalaman pribadi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema sebelum mempelajari modul ini dibandingkan setelah mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya seringkali mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Bahkan tidak bisa mengambil keputusan hingga akhirnya faktor egois muncul dan sangat dominan. Keputusan yang saya ambil pun tidak peduli seberapa diterima oleh orang sekitar. Kehendak dari keputusan seringkali datang dari pemikiran diri saya sendiri. Bahkan, saya tidak menimbang kepentingan murid sama sekali. Namun setelah mempelajari modul ini, saya mulai memahami bahwa keputusan diambil berdasarkan rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan, dan berpihak pada murid. Cara membuat keputusan pun yang benar adalah dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dengan cara ini, keputusan diambil secara lebih bijak. Dampak dan perubahan setelah mempelajari materi modul terhadap cara mengambil keputusan. Setelah memahami isi modul 3.1 ini, dampak positif yang saya rasakan adalah saya memiliki wawasan dan daya reflektif yang baik tentang pengambilan keputusan, terutama sebagai pemimpin pembelajaran. Saya lebih memahami kebutuhan belajar murid selama pembelajaran, dan saya juga memahami kebutuhan murid di masa depan dalam proses menuntun tumbuh kembang kodrat dirinya. Perubahan pada diri saya setelah memahami isi modul 3.1 ini adalah saya dapat memberikan layanan pembelajaran berdasarkan kebutuhan belajar murid yang sangat beragam
menurut sifat, karakter, dan kodrat diri dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di samping itu, saya juga dapat memprioritaskan berbagai kepentingan dalam belajar, dalam pengambilan keputusan. Pentingnya mempelajari topik modul ini sebagai seorang individu dan seorang pemimpin. Bagi diri saya pribadi, mempelajari modul ini sangat penting karena dapat melatih dan menerapkan diri untuk membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dalam penguatan nilai, peran, dan visi guru penggerak, penciptaan budaya positif, pembelajaran sosial dan emosional, coaching untuk supervisi akademik guna melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pemimpin, terampil membuat keputusan adalah hal penting untuk dapat mengambil tindakan yang terbaik di antara berbagai prioritas kepentingan. Hal ini guna menjadikan diri sebagai pemimpin yang bijaksana dalam memfasilitasi berbagai kepentingan secara adil. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal.